A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Sajdah ya, masih surat ayat ke 4 ya, masih ayat 4 nih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya Allah, dia dialah itunya Allah di sini menerangkan di bagian sebelumnya siapa yang menurunkan Al-Qur'an itu. Itu ya, siapa yang menurunkan Al-Qur'an itu? Yang menurunkannya adalah ini ya Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, bumi dan segala isinya. Nah, di mana penciptaannya itu ya Allah lakukan pada 6 masa, pada 6 tahap. Itu hal gaib lah sebetulnya ya. Artinya mau bagaimanapun lah caranya, mau dalam 1 kali jadi ke 2 tahap, 3 tahap, semuanya sebetulnya yang menunjukkan itulah kemahakuasaannya. Kemudian setelah selesai yang menciptakan, Allah kemudian menempati ini nih, ayat ini yang jadi apa namanya, banyak, jadi banyak namanya ayat mutasyabihat sih yang seperti ini ya. Banyak memunculkan penafsiran, pemahaman, tapi pada intinya kalau kata istawa itu suka diartikan kemudian duduk gitulah, duduk atau menempati aras. Ya, di mana aras itu adalah apa namanya sebutannya ya, ya itulah kerajaan milik Allah, tempat tinggal Allah. Nah, hanya yang tidak boleh itunya, tidak boleh dipahami bagaimana sih Allah duduk. Nah, kalau mau diartikan duduknya, bagaimana Allah duduk di aras, bagaimana Allah menempati aras. Pokoknya Allah itu berbeda dari seluruh ciptaannya. Apakah seperti seorang raja kah yang duduk di singgasananya? Enggak tahulah, pokoknya aras itu itulah Allah itu apa namanya, jadi kerajaannya, tempat tinggalnya, pokoknya Allah itu di sana. Nah, sekarang yang lanjutannya nih ya, dari masih ayat tersebut. Malakum min dunihi mi waliyyi wala syafi'in. Ya, tidak ada bagi kalian, tidak ada bagi kalian min dunihi, selain dia, selain Allah, min waliyin. Nah, ini wali, idenya kata wali, kalau kata kerjanya wala, artinya yang seperti inilah, kalau bayi yang baru lahir ya, kalau bayi yang baru lahir yang betul-betul kan tidak bisa apa-apa, maka segala sesuatunya bayi itu pasti akan dilakukan oleh orang lain. Artinya bukan oleh si bayi sendiri, bukan oleh bayi sendiri, bayinya sendiri ya tidak bisa apa-apa. Nah, maka kan katakanlah makannya, mandinya, pakai bajunya, itu semuanya dilakukan oleh
orang lain. Nah, dalam hal ini malakum min dunihi, tidak ada bagi kalian itu min dunihi selain dia, selain Allah, min waliyin. Nah, kata wali di sini kita bandingkanlah dengan si bayi itu tadi, karena dia itu tidak bisa apa-apa, maka segalanya itu dilakukan oleh orang tuanya, anggaplah, artinya oleh orang lain. Nah, ini untuk manusia selain Allah itu tidak ada yang bisa menjadi wali, tidak ada yang bisa seperti itulahnya bagi si bayi ini yang tidak bisa apa-apa. Nah, sementara bagi atau Allah sudah menetapkan nih, Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu ibarat bayi yang tidak bisa apa-apa. Nah, di mana kan Allah menetapkan bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah, tak anggap bayi teh la haula wala quwata illa orang tua gitu. Kalau bayi mah bayi itu tidak bisa apa, la haula wala quwata, bayi itu la haula wala quwata illa, kecuali ya segala-galanya kan oleh orang tuanya, ya karena bayinya sendiri bisa apa. Nah, kalau ayat ininya tidak ada selain Allah itunya ya. Bagi kalian, bagi manusia selain dia min waliyin yang apa namanya, jadi segala-galanya lah seperti orang tua gitunya. Bagi si bayi kan segala-galanya ya oleh orang tuanya. Wala syafi'in, dan juga tidak ada yang bisa menolong. Di sini menggunakan apa namanya ya, taukid nih. Ini banyaknya ayat-ayat yang ini penekanan itu ayat banyak nih ayat-ayat yang Allah hanya menyampaikannya. Ya, Allah menyampaikannya dengan menggunakan taukid. Nah, seperti di sini yang diberi penekanannya adalah bagian wali. Min ini taukid di sini. Min waliyin, kemudian satu lagi wala syafi'in. Ini Allah menekankan nih di dalam hal ini. Apalagi kan kalau dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, karena ini masih satu ayat nih, ayat keempat. Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Kan di awal surat ini kan tanzilul kitab. Ini tentang turunnya Al-Quran itu. La roiba fihi min rabbil alamin. Turunnya itu dari Rabbul alamin. Rabbul alamin itu, nah di ayat ini Allah menerangkan Rabbul alamin, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah. Tafsir lah, anggap ini tafsir, penjelasan dari Rabbul alamin, karena di ayat itu Allah menyebutkan turunnya Al-Quran yang tanpa keraguan. Ya, yang tanpa keraguan itu dari Rabbul alamin. Ya, Rabbul alamin itu kan maknanya kan kata Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang mengurus. Dia itu siapa? Itu siapa? Yang menciptakan, yang mengurus, yang memelihara, mengatur itu siapa? Nah, ayat ini menyebutkan Allah. Sekalian juga laginya ayat ini menerangkan Allah itu siapa? Allah yang menciptakan 7 lapis langit, bumi, dan seluruh isinya.
Kalau begitu alam raya tea ataupun gitu mah robus samawati wal ar dan segala isinya. Artinya kan Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini, dan Allah juga sebagai apa namanya, yang menciptakan, yang memberi rezeki, gitunya, memberi rezeki, yang mengatur, yang memelihara. Nah kemudian, karena seluruh alam raya ini Allah yang menciptakannya, Allah juga yang memelihara, yang mengurusnya, maka nih Allah di kalimat ini menjelaskan, maka bagi kalian, ya bagi manusia, selain dia, selain Allah, tidak ada yang menjadi walinya. Nah, wali itu dengan makna seperti tadi. Ya, kita analogikan, kita ini ibarat bayi yang tidak bisa apapun. Benar-benar tidak bisa, tidak mampu apapun. Sehingga segala-galanya bayi itu dilakukan oleh orang tuanya kan, makannya kan, mandinya, berpakaiannya, segalanya itu oleh orang tuanya. Nah manusia itu seperti itu gitu ya, dan tidak akan, ya di ayat ini ya Allah menjelaskan, tidak akan ada yang bisa menjadi wali bagi kalian. Tidak ada yang bisa memberi makan kalian, memberi pakaian kalian. Ya karena segala-galanya. Nah, itu benarnya ini ya. Dia juga mengulang sihnya gini, terkait ini ya. Allah kan menetapkan bahwa manusia itulah haula wala quwata illa billah. Manusia itu la haula wala quwata illa billah, itu tidak ada daya dan upaya gitulahnya. Punya bayi lah, coba ini saya kira udah mungkinnya saya analogikan demikian. Bayi bisa apa? Gak bisa apa-apa bayi. Makanya segala-galanya kan oleh orang tuanya. Nah manusia itu seperti itu sebetulnya. Nah karena kita ini ibarat bayi yang tidak bisa apa-apa, segala-galanya oleh orang tua. Nah Allah menegaskan di sini, yang akan memandikan kamu siapa, yang akan memberi makan kamu siapa, yang akan menggantikan pakaian kamu siapa, yang akan memenuhi segala-galanya bagi kamu itu siapa? Tidak ada selain Allah itu. Sementara manusianya sendiri adalah makhluk gitu kan, yang bayi, tidak bisa apa-apa, dan tidak ada yang bisa menjadi walinya. Nah, anggaplah gitunya, wali di sini kan berarti kan memenuhi segala kebutuhannya. Karena bayi itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya perlu makanan, disuapin, dimandiin, mau tidur dikelonin. Itulah bayi. Begitu jelema teh. Nah Allah di ayat ini menyebutkan tidak ada yang bisa menjadi wali bagi kamu. Di sini dipakai taukid gitulah ya. Jadi memang benar gitu kan, memang benar manusia itu harus menyadari, mengakui bahwa dirinya sebagai manusia itu la haula wala quwata illa billah. Bener pan urang memandi ku Allah, daharna ku Allah, di baju ku Allah. Seperti itulah kurang lebih. Nah ininya yang saya katakan mengulang nih ya. Artinya ini harus betul-betul nih, harus betul-betul ditanamkan hal seperti ini.
Nah mungkin masih ingat juga nih ke hal lainnya. Rasulullah SAW itu pernah berdoa ya, kepada Allah agar Allah tidak membiarkan dirinya itu untuk hidup atau mengurus sendiri meskipun hanya sesaat, meskipun hanya 1 detik, itu Rasulullah tidak sanggup. Ya, kurang lebih demikianlah ya. Ya Allah, janganlah engkau biarkan, jangan biarkan aku sendiri. Janganlah engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri. Artinya Allah lepas tangan. Artinya Allah lepas tangan gitu ya. Janganlah engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri meskipun hanya 1 detik. Ini Rasul seolah-olah aku tidak sanggup kalau Allah lepas tangan. Biasanya pan nu kitu teh kanu bedegong. Teh kanu bedegong mun kitu teh mun geus teu bisa dicarek, mun geus teu bisa dinasehat. Pan sok kitu. Heuh kumaha maneh gitu mah. Nah, kalau Allah sudah bilang begitu mau apa? Kalau Allah sudah seperti itu, urus sendiri hidup kamu. Itu urus sendiri hidup kamu. Jadi disebut geus atur kumaneh ku sorangan geus kumaha maneh. Padahal Allah Rabbul Alamin itu kan Allah lah yang mengurus. Tadi dia tak nurus tunjung na jelema teh teu boga karumasaan teh. Sanajan teu ngaku tetap sebetulnya meskipun tidak diakui tetap Allah tidak akan membiarkan sebetulnya. Ya Allah tidak akan membiarkan. Sekufur apapun itulah, sedurhaka apapun manusia, tetap yang memberi rezekinya siapa? Coba kalau Allah mogok. Coba kalau Allah mogok memberi rezeki. Nah, ini di surat Al-Mulk ayat 21 22. Amman hazallazi yarzuqukum in amsaka rizqah. Oh, gerata ayat eta. Bagaimana kalau Allah mogok memberi rezeki, mau apa? Mau bagaimana? Orang baca ya ayatnya Al-Mulk ayat 20 itu. 2 hiji. Ya, ayat 21. Amman hazallazi yarzuqukum in amsaka rizqah. Nah, atau siapa yang akan dapat memberi rezeki kepada kamu jika ia menahan? Anggaplah jika Allah mogok nih memberi rezeki, tapi kan mereka malah terus saja. Untung itu tidak pernah terjadi. Untung tidak pernah terjadi Allah mogok memberi rezeki. Karena Allah kan tidak akan menyimpang. Menyimpang dari mana? Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya tadi kan, 7 lapis langit, bumi, dan semua yang ada di antaranya, seluruh alam raya. Allah yang menciptakannya. Dan Allah sudah menetapkan bagi dirinya bahwa Allah yang menciptakan, maka Allah berkomitmen, artinya ya Allah lah yang harus memberi rezeki, tanggung jawab, gitulah. Allah bertanggung jawab. Allah yang menciptakan, ya Allah yang harus memberi rezeki. Nah, ini Allah tidak pernah melanggar janji. Allah tidak pernah, ya itunya melanggar komitmennya sendiri. Ari Allah sok keheul tara. Allah suka marah nggak? Nah, ketika Allah marah, apa Allah menghentikan rezekinya? Allah tidak akan melanggar komitmennya, karena
Kalau bukan Allah yang memberi rezeki, tidak ada lagi yang lain teta gitu kan. Kalau Allah tidak memberi rezeki, lalu yang bisa memberi rezeki siapa? Itu diantaranya di surat Fatir, saya masih ingatnya surat Fatir ayat 3. Hal yarzuqukum min dunillah, apa ada yang memberi rezeki selain Allah? Dalam mengagu kakehel mah Allah kita hayang nama antap lah tong di rezekian paeh tapi Allah jadi salah kan itu, tapi Allah jadi salah kalau demikian. Malah nah ini malah bisa nampak sebaliknya, orang yang durhakanya luar biasa diberi loba aku Allah tesok, tapi kan malah diberi banyak. Tapi dasar manusia sendiri kan yang tidak paham. Dikiranya Allah teh bager geuning urang doraka ge. Geuning teh salat teh hirup teh ngeunah. Nah dikiranya gitu ya, manusianya yang bodoh, manusianya yang tidak mampu memahami. Padahal itu adalah istidraj. Karena biar bagaimanapun apabila Allah marah pasti Allah menyiksa. Kalau Allah marah, kalau Allah murka, Allah pasti menyiksa. Hanya ini kadang manusianya yang tidak paham. Kedurhakaannya masih semakin besar, tapi seolah-olah gitulahnya, seolah-olah rezekinya malah dimudahkan. Padahal maksud Allah itu, nah itulah istidrajnya. Istidraj itu dua, itu nanti makna dari istidraj. Satu, disiksa secara berangsur, dan yang kedua, orang yang diistidraj itu bahasa Sunda mah diwawoi, aduh terus segitunya, semakin lupa diri, semakin lupa daratan, dan semakin banyaklah jumlah dosanya. Nah padahal itu maksud Allah. Itu yang Allah ungkapkan dalam ayat An-Lamanum gitu, wala yahsabanna lazina kafaru, itu janganlah mereka mengira bahwa Allah membiarkan mereka tetap hidup. Kalau keinginan manusia seperti ini nih, seperti doanya Nabi Nuh, yang ternyata ini jadi kesalahan gitu bagi Nabi Nuh, ini jadi kesalahan. Doanya Nabi Nuh itu kan minta kepada Allah, ya Allah musnahkanlah semua orang-orang kafir. Cek Allah ge aing ge geuleuh sebenarnya bener cek Allah teh, sebenarnya saya juga muak dengan mereka. Ya Allah musnahkanlah semua orang-orang kafir sehingga dunia ini hanya diisi oleh orang-orang yang soleh, orang yang taat, genah berendunya teh itu Nabi Nuh teh ngadoa gitu. Itu kan pikiran manusia berartinya. Padahal Allah juga sama, sebutlah apa Allah suka itu kalau lihat orang yang durhaka. Semua sebetulnya Allah. Tapi kan kalau sampai Allah menghentikan rezekinya, nah ini diantaranya di ayat 21 ya. Aman hadzalazi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberi rezeki kalau Allah mogok? Ya kalau Allah berhentinya menyuplai subsidinya. Kalau Allah menghentikan subsidinya, siapa yang bisa memberi? Nah, tapi itu ya kadangnya, bukan kadang sih, manusia ya justru yang gagal paham. Karena manusia akan menyimpulkan itu tinggalin Allah mah bager pisan nggak saya mah. Biasa mudah itu rezeki, jabatan dan sebagainya. Padahal ada istidraj, diazab oleh Allah secara perlahan dan dibiarkan tetap hidup itu hanya untuk menambah jumlah dosanya.
Nah, kembali lagi ke ayat ini Allah sudah menyampaikan tidak akan ada yang mampu mengurus kamu. Wali itu gitulah ya, orang seperti orang tua kepada anak, bayi bukan anak lagi, bayi itu tidak ada yang mampu mengurus kamu selain dari Allah. Karena Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu makhluknya ciptaan Allah gitu yang la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang tadi saya katakan mengulangnya tentang ini la haula wala quwata illa billah. Ini yang harus disadari. Nah, seperti tadilah Rasulullah SAW mencontohkan. Rasulullah SAW mencontohkan seperti apa la haula wala quwata illa billah itu seperti apa. Rasulullah memohon kepada Allah, janganlah engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri meskipun hanya 1 detik. Apa maksudnya Pak? Itu sanggup itu Rasulullah mah. Tidak sanggup kalau Allah lepas tangan, seolah-olah demikian, urus sorangan baik ke mana atau gitu mah. Nah, kalau Allah bilang begitu mau apa? Itu yang Rasulullah tidak sanggup. Nah, sementara manusia kan malah inginnya seperti itu. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Tidak mau kan diwalii Allah. Diwalii. Diwalikan ngewa. Tidak mau kan diwalii oleh Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, aku yang menciptakan, aku yang mengurus kamu, aku yang mengatur kamu. Naik tuh dikitukan ke Allah teh. Mau nggak itu hidup itu diatur oleh Allah, dipelihara oleh Allah? Kan manusianya tadi malah ingin mau orang, weh. Nah, manusianya yang malah demikian. Padahal andai nih, ternyata manusianya menyerah, gening ripuh hirup kuma orang teh. Tadi nama aku mau orang, weh hirup orang, gening ripuh gitu teh. Nah, terus kalau mau mencari wali mau kemana? Artinya mencari pegangannya, mencari pertolongan, mencari apa gitulah. Mau kepada siapa? Nah, Allah menyatakan tidak ada bagi kalian yang sanggup menjadi walinya. Selain Allah itu tidak ada. Nah, maka Allah mengajarkan. Berarti ini kan yang harus, mungkin bahasa kitanya, ini yang harus manusia itu sadar, gitulah. Manusia itu harus sadar, harus mengakui Allah gitulah, dan meyakini bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah. Manusia itu tidak ada gitulah, la haula itu bisa nanaon, tebugana naon, dinyahona naon. Bukan apa-apalah itu manusia mah sebetulnya, kecuali karena Allah. Nah, ini hal ini mengulang, tadinya saya katakan ini mengulang nih terkait kalimat tersebut, la haula wala quwata illa billah. Apabila itu seperti yang saya katakan barusan, ini betul-betul jadi kesadaran bahwa dirinya la haula wala quwata illa billah gitu ya. Ini betul-betul disadari, diakui, diyakini. Nah, ini digambarkan dengan apabila kalimat tersebut, tapi kan harus dengan apa namanya implementasinya, jeung praktekna gitu, Bu. Apabila kalimat la haula wala quwata illa billah itu ditanamkan di dalam hati, ya, jadi kan jadi kesadaran tadinya, menyadari, mengakui dan meyakini, maka kalimat itu akan kembali ke tempat asalnya. Nah, satu hadis menyebutkan bahwa la haula wala quwata illa billah itu adalah pusaka, bahasa kitanya harta pusaka, harta kekayaan surga yang Allah sebarkan ke bumi. Barang siapa menyimpan kalimat itu di dalam hatinya, maka pasti kabawa ke surga, karena kalimat itu akan kembali ke tempat asalnya. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu akan kembali ke tempat asalnya, yaitu di dalam
di dalam surga. Yang orang yang di dalam hatinya ada kalimat tersebut pasti ke surga. Karena kalimat tersebut akan kembali ke tempat asalnya, ke tempat dari mana dia berasal, dari surga. Tapi kan harus benar-benar, tadilah ya mungkin saya katakan demikian, kalimat ini harus benar-benar jadi kesadaran gitu bagi manusia. Ya bahwa dirinya itu la haula wala quwata illa billah, harus diakui. Harus diakuinya bahwa manusia itu demikian. Harus yakin. Nah artinya ya ayat inilah bahwa karena manusianya la haula wala quwata illa billah, dan wali bagi manusia itu adalah Allah. Ya, ayat ini menyebutkan malakum min dunihi, tidak ada bagi kalian selain dia, selain Allah, min waliyin. Di sini pakai minnya itu taukid. Artinya betul-betul tidak ada satupun selain Allah lah, karena min dunihi kan selain dia. Jadi kalau selain Allah itu siapa? Ya sok sebutkan sih kalau itu saha. Semuanya gak ada yang bisa jadi wali bagi manusia. Malaikat kah? Sesama manusia kah? Ayah setan ngomong sanggup, nggak bohong. Itu setan sering berbicara kepada manusia itu, sanggup kalem mau ke saya. Tah osok ngomong gitu setan teh, kan nggak bohong setan teh. Setan itu suka demikian justru untuk mencelakakan manusia nanti. Dar aman, aduh, mudah naon teh, dar aman, keun dosa mah saya nanggung. Nah, apa kenyataannya memang demikian? Enggak, ternyata. Karena setan itu berbohong. Nah, aya nu sanggup. Waduh, apa sesama manusia sanggup menjadi wali bagi sesamanya? Enggak ada. Itu yang kalau di antaranya kan di ayat tadi di surat Luqman ya, di nu eta teh anu wattaqu yauman la yajzi walidun an waladi. Takutlah kamu akan satu hari, ya di akhirat nanti ya, di mana kan la yajzi walidun an waladihi, orang tua nggak bisa apa-apa untuk anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Demikian juga sebaliknya, anak bisa apa, namun wali mah kudu bisa. Berarti kalau wali harus bisa. Nah yang bisa seperti itu di akhirat siapa? Tetap kan Allah ya. Anu kitu teh orang tua nggak bisa, anak nggak bisa, bahkan Nabi kepada umatnya nggak bisa. Nabi tidak diberi kewenangan, tidak diberi kewenangan, tidak diberi kemampuan, tidak diberi kuasa untuk memasukkan seseorang ke surga. Wali nu bisa gitu mah. Ya walinya yang bisa demikian itu adalah walinya. Coba kita bandingkan lagi dengan bayi. Bayi bisa apa? Gak bisa apa-apa. Walina kan bakal menganukan, mengitukan, menginikan. Tah walinya yang berkemampuan. Ya kalau bayi kan gak bisa apa-apa. Walinya yang bisa melakukan apa-apa untuk bayi. Nah gitu jelema teh. Di sini pakai penekanannya min waliyin. Minnya di sini menunjukkan benar-benar min dunihi, selain dia, selain Allah tidak ada. Ya apalagi kalau dibandingkan seperti dahulu orang-orang yang menyembah berhala. Nah berhalanya bisa nggak jadi wali bagi penyembahnya? Berhalanya bisa nggak jadi wali penyembahnya bagi penyembahnya nih? Nah, sehingga di beberapa ayat Allah menyebutkan bahwa semuanya sebetulnya yang mereka sembah, yang mereka pertuhankan selain Allah itu, apa bunyi ayatnya ya,
la yanfa'uhum wala yadurruhum. Mereka itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Ini ya yang dipertuhankan ya, yang disembah, mereka tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Tidak bisa memudaratkan juga. Nah ini dia mana itu mana wali gitu teh. Ya baik untuk sekarang di dunia, artinya kan wali yang sesungguhnya bagi manusia yang mengurus, yang mengatur itu ini segalanya, pokoknya bagi hanya Allah. Allah menegaskan tidak akan ada bagi kalian itu selain Dia yang menjadi wali bagi manusia. Jadi akhirat juga tadinya diantaranya dengan gambaran di surat Luqman tadi. Orang tua nggak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya, anak juga nggak bisa. Demikian juga Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW pun tidak diberi kewenangan, tidak diberi kekuasaan dan kemampuan untuk menjadi wali bagi siapapun. Kata makna wali, begitulah ya. Ini yang sering diucapkan oleh orang Gaza nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah segala-galanya bagi kami, wa ni'mal wakil, dan nikmat itu yang terbaik. Jadi kami ini mau menyerahkan urusan kepada siapa? Hasbunallah, cukuplah Allah segala-galanya bagi kami, wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik tempat kami menyerahkan segala urusan kami. Teta ni'mal wakil gitu ya. Allah lah yang terbaik tempat kami menyerahkan segala-galanya, gitulahnya urusan kami kepada siapa? Allah lah yang terbaik. Nah karena Allah lah wali sesungguhnya, kata wali ini, Allah lah wali sesungguhnya bagi manusia. Wala syafi'in, dan juga tidak ada yang bisa syafi'in penolong. Kalau syafaat pertolongan, kalau syafi'un penolong. Tidak ada bagi kalian selain Dia, selain Allah, yang bahasa kitanya ya, yang bisa, yang sanggup menjadi wali, dan juga yang bisa dan sanggup menjadi penolong. Ya, sedikit penjelasan dari sini nih. Ya wahai manusia, terutama Allah tujukan kepada orang-orang kafir. Ya orang-orang kafir, mereka kan yang menolak. Kafirnya itu bahkan itu kafirnya itu sampai kepada menolak Allah sebagai Tuhan. Makanya mereka mencari Tuhan yang lain. Mereka menolaknya Allah sebagai Tuhan. Makanya mereka bertuhankan yang lain. Dulu yang dialami oleh Nabi Ibrahim ya demikian ya. Fitrah ini kan, fitrah kodrat sebagai manusia, sebagai makhluk sebetulnya kan bertuhan. Tapi kan Nabi Ibrahim belum dapat ilmunya. Tuhan itu siapa, yang mana, yang bagaimana. Sehingga inilah mulai petualangan, pencarian. Ini kan dilandasi oleh kaumnya, bukan kaumnya saat itu Nabi Ibrahim belum menjadi nabinya. Masyarakat lah itu di sana menyembah berhala. Yang membuat berhala itu bapaknya, Azar. Nabi Ibrahim itu suka membantu bapaknya membuat berhala. Bisa berdasarkan pesanan, bisa berdasarkan imajinasi Azarnya, bapaknya setelah jadi, lalu dijajakan ke kaum-kaum, kalau ada yang cocok dibeli lalu dijadikan Tuhan. Nah itu yang bagi Nabi Ibrahim itu tidak masuk akal, urusan Tuhan kok seperti ini. Ini urusan Tuhan kok seperti ini. Itunya saya yang bapak saya yang membuat berhala, saya suka membantu.
Sakapung Ibrahim itu pengamplaskeun itu siap. Amplas. Aduh ngamplas Tuhan ya. Tuh pengecetkeun boleh nanti. Nah, itu tidak masuk akal yang akhirnya Nabi Ibrahim itu tidak mau menyembah. Nabi Ibrahim tidak mau menyembahnya. Ini diantara nih kebohongan Nabi Ibrahim yang itu jadi kesalahan bagi Nabi Ibrahim. Jadi di surat apa ada 3 kesalahan Nabi Ibrahimnya dimuat di ayat Quran Al-Qasas itu apalah? Yaitu ketika Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala, Nabi Ibrahim beralasan menuju tariris ya. Ayo sudah menyembah berhala. Ada hareng ya tuh gitu. Nabi Ibrahim beralasan saya sedang sakit. Padahal sudah tidak mau gitu menyembah berhala. Yang akhirnya akan dihancurkan, dan itulah kisah Nabi Ibrahim. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu mulailah kan pencarian, mencari Tuhan. Asalnya kan, nah ini nih Tuhannya matahari, karena dia yang menerangi. Tapi ketika tenggelam, berpikir lagi, masa Tuhan hilang. Itu fitrah mau masa Tuhan hilang. Orang butuh kumaha. Datang bulan purnama, taye. Karena bulan ini menerangi ketika gelap. Padahal matahari sama menerangi ketika gelap itu. Nah bumi mah gelap. Emang bumi gelap teh emang bumi bercahaya gitu kan enggak. Bumi kan tidak bercahaya, ada bumi planet gitu yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Diterangilah oleh matahari, tapi ketika bulan hilang sama pindah lagi. Nah ini bintang nih. Akhirnya lain ukil. Kemudian Allah menurunkan wahyu, jika kamu ingin tahu siapa Tuhanmu, maka itulahnya ambillah burung ya teh kurung udah geula sih sebenarnya mah teu dicaritakeun we. Emang manuk teh nyambeurkeun. Potonglah itunya burung tersebut cincang, mun urang bukan dicincang sih, potong jadi beberapa bagian, simpanlah di 4 penjuru mata angin. Berdirilah kamu di tengah-tengah, lalu panggil burung tersebut. Kemudian burung itu datang, itulah Tuhan kamu. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Tak iya teh ngadakwahkeun hese ieu teh. Ya menyampaikan kepada orang lain ini nih Tuhan yang sesungguhnya sulit. Karena kemampuan manusianya hanya sampai apa yang nampak. Menurut mereka Tuhan itu harus nampak. Tuh Tuhan kami. Tuhan kamu mana? Dulu Rasul kan mengalami hal seperti ini. Sama ternyata. Orang-orang jahiliyah sampai mengatakan, coba terangkan Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Aduh liur cek Nabi teh kudu kumaha ya. Dari emas? Dari perak? Atau dari perunggu? Dari emas berenang juara umum? Lalu dari perak runner up? Kumaha nerangkeunana. Sebetulnya kan demikian kan, sulit menerangkan bagi orang yang memang sudah secara turun-temurun gitu pemahaman tentang Tuhannya materialistis, harus berwujud. Dulu sebelum Bani Israel, dulu Bani Israel kan seperti itu kepada Nabi Musa. Itu di Al-Baqarah teh, lan nu'minalaka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Tuhan kamu itu secara jelas. Di mana atuh? Karena itu ya tiba heula gini jelema teh sampai orang-orang jahiliyah pun meminta demikian. Tuhan kamu itu terbuat dari apa?
dari emas gitu tadi lah pokoknya mah dari emas dari perak itu emang medali nah itu sehingga medali emas medali perak medali perunggu. Nah kembali lagi sini nih ya terutama untuk orang-orang kafir nih karena mereka itu sudah menolak yang mestinya tadi kan la haula wala quwata illa billah itu mestinya jadi yang tadi tanya ditanamkan di dalam hati jadi kesadaran pengakuan dan keyakinan ini malah tidak mau sama sekali bahkan menerima saja gitulahnya bahkan menerima Allah sebagai Tuhan saja mereka tidak mau. Ini terutama dia Allah berfirman malakum min dunihi min waliyin wala syafi'in terutama untuk orang-orang kafir karena mereka itu menolak Allah intinya demikianlah ya mereka itu menolak Allah. Nah di ayat ini memang siapa kalau bukan apa ada gitu selain Allah yang bisa menjadi wali yang mengurus memelihara mengatur tadi lah ya wali nya memang ada selain Allah. Nah Allah pastikan di ayat ini tidak akan ada. Ya selain Allah tadi apa? Ya silakan mau menyebut apa selain Allah malaikat. Itulah jin, sesama manusia, langit, bumi, pohon, gunung, ada nggak yang bisa menjadi wali bagi manusia? Nah, Allah menyatakan tidak akan ada yang bisa menjadi wali. Nah, terutamanya Allah berfirman seperti ini terutama untuk orang kafir dalam hal ini juga nih yang terpenting adalah tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Tidak ada yang bisa itu menyelamatkan kamu dan menjadi penolong bagi kamu dari azab Allah. Nah, karena Allah lah Al-Malikul Mutlak disebutnya di sini ya. Al-Malikul Mutlak likulli syai'in. Allah lah penguasa mutlak, penguasa hakiki, penguasa sesungguhnya likulli syai'in itu bagi segala sesuatu. Yang kemarin nih ayat ini kan juga sudah disampaikan nih yang di surat Al-Infitor. Di surat Al-Infitor yang di akhir. Nanti tuh ari rek pok tesok legitan. Nanti teh naon atunya eta teh yang terakhir teh ya ayat berapa 19 eta teh. No eta pokokna malah naon si atuh Al-Infitor no eta teh lebar teh. Ayat tuh no eta tuh iza samaun fatorot no yang di ujungnya. Ya itulah ayat terakhir yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'an. Tidak ada satu diri pun yang memiliki kekuasaan layam likunya artinya bisa apa-apa bisa ini bisa itu satu diri terhadap yang lain. Nah bahkan kalau di surat Luqman yang ada hubungan keluarga saja orang tua anak nggak bisa. Kalau di sini siapapun terhadap siapapun lah itunya kalau di surat ini. Layam liku tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa apa-apa. Satu diri tidak bisa punya kekuasaan apa-apa untuk yang lainnya. Wal amru ayat ieu wal amru yauma izin lillah. Segala urusan pada hari itu milik Allah artinya di tangan Allah. Ya wal amru yauma izin lillah.
Ya yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, tidak pada hari itu di akhirat nih maksudnya ya nanti ya. Di akhirat tidak ada satu diri bisa itu ini terhadap yang lainnya. Wal amru. Nah, ini ditutup oleh kalimat ini di surat ini. Segala urusan yauma izin pada hari tersebut lillah, itu milik Allah atau di tangan Allah. Nah, siapa yang bisa, artinya kan, siapa yang bisa menyelamatkan, terutama saya katakannya orang-orang kafir dari azab Allah? Tidak akan ada, karena Allah lah penguasa mutlak, penguasa hakiki, penguasa sesungguhnya atas segala sesuatu. Allah lah yang bisa mendatangkan maslahat, manfaat, kebaikan. Allah lah yang namanya bahasa orang namanya yudabbirul amro deh. Dia mengurusi segalanya lah gitunya. Allah lah yang mengurusi segalanya. Nyaduna tadakhulu min ahadin tanpa. Nah, ini Allah melakukan segala-galanya itu tanpa campur tangan siapapun. Tanpa campur tangan siapapun, pihak lain lah gitunya selain Allah. Dan wala hajatali ahadin, Allah tidak berkepentingan terhadap siapapun. Allah tidak berkepentingan terhadap siapapun. Sehingga nih di surat ini Al-Ankabut ayat 6. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa bersungguh-sungguh, hakikatnya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya. Kalau seseorang bersungguh-sungguh taat kepada Allah, itu untuk Allahnya apa? Butuh cek Allah teh, karena Allah ini tidak butuh apa-apa, tidak butuh apapun dari siapapun. Man jahada li nafsihi, barang siapa bersungguh-sungguh, mujahadah adanya kesungguhan, maka kesungguhan itu sebetulnya untuk dirinya. Kalau seluruh makhluk itu taat kepada Allah, apa kemuliaan Allah bertambah? Henteu, cek Allah teh naon tengharuh. Apa Allah jadi lebih baik mungkinnya? Apa Allah jadi lebih baik? Henteu. Sebaliknya, kalau seluruh makhluknya ini durhaka, apa Allah jadi jelek? Dalam arti gitu geringannya Allah teh menciptakan makhluk lah, no tati hiji acan. Apa Allahnya jadi jelek? Enggak. Ya kalau seluruh manusia, seluruh makhluk bahkan gitunya, seluruh makhluknya taat kepada Allah, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Allah itu jadi lebih hebat, jadi lebih tinggi. Allah sudah maha tinggi, sudah nggak ada mentok lah gitu. Allah sudah maha tinggi, nggak jadi lebih tinggi, nggak jadi lebih mulia. Justru ini sebetulnya kalau disadari mestinya beruntung kalau diatur oleh Allah, karena Allah menetapkan aturan, nggak ada kepentingan. Beda jeung diatur ku jelema, beda jeung aturan menang jelema. Kalau manusia membuat aturan, maka ini seperti ini nih ya, apa namanya ya, garis besarnya lah itu manusia itu. Kalau manusia membuat aturan, maka aturan yang dibuat itu adalah yang paling dulu terpikirkan adalah dirinya selamat dari aturan tersebut. Cok kerja lemah mau aturan pasti gitu, keur atur lain keur dirina. Manehna mah kudu salamet tina aturan dia, keur batur mah nepi ka pajet ge. Makanya sering muncul kan kemudian standar ganda tah kelakuan jelema mah. Ternyata di kemudian hari aturan itu kena kepada dirinya. Tinggal digilakeun atuh. Tinggal ka era gitu nanti tinggal digilakeun we. Tapi teh nyaho we. Jelema mah. Nah, kalau ayat tadinya kita lanjutin lah sedikit tadi di surat Al-Ankabut ayat 6 ya.
Waman jahada barang siapa bersungguh-sungguh fa innama yujahidu li nafsihi sesungguhnya hakikatnya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya gitu dah Allah mah teu butuhna naon teu. Apa Allah apa Allah itu menarik keuntungan ulah menarik teh tuh nih. Apa Allah itu dapat keuntungan gitu dari ketaatan hambanya gitu ta Allah nggak bertambah apapun bagi Allah meskipun seluruh makhluknya taat. Nah, lanjutannya di ayat yang barusan wa anallaha la ghaniyun anil alamin gitu kan ayatnya di surat Al-Ankabut. Nah, ini nih penegasan wa anallaha sesungguhnya Allah itu ghaniyun tetap maha kaya dalam arti teu butuh ka batur teu Allah mah. Dari siapa? Anil alamin, dari seluruh makhluknya, dari seluruh alam raya. Allah gak butuh apa-apa dari seluruh makhluknya. Ya maka kan sebetulnya ayat ini kan khobariyah yang maknanya insya'iyah disebut nanti kalau dalam bahasa Arab mah. Ini susunan kalimatnya berita, tapi di sini ini maknanya perintah. Bersungguh-sungguhlah karena sebetulnya itu bukan untuk orang lain. Itulahnya ayat ini ya memerintahkan bersungguh-sungguh bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah. Cek Allah itu butuh, Allah mesti butuh naon. Ya sudah maha segala-galanya tadilah itunya. Apa Allah itu bertambah mulia karena seluruh makhluknya taat, gak akan bertambah. Allah mentok sebutnya kemuliaannya sudah maha mulia gak akan bertambah. Makanya jadi ini untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk dirinya. Gitu kan Allah menetapkan untuk kamu sendiri. Nah, ayat dubiate khobariyatul makna khobariyatul lafzi insaiyatul makna itulah tanya memahami ayat tadi teh. Bentuknya memang kabar gitu berita, tapi itu maknanya tuntutan, permintaan atau tuntutan. Maknanya adalah bersungguh-sungguhlah kamu karena itu untuk kamu sendiri. Itu tah ayat teh. Wa annallaha ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah itu sudah maha kaya, gak butuh apapun dari seluruh makhluknya. Tak itulah. Ari urang meni hararese wae seolah-olah apa yang kita lakukan itu untuk Allah gitu tah itu teh. Ya sih kieu ya. Seolah-olah yang kita lakukan itu untuk Allah, lain jika Allah tak mesti butuh naon. Seperti begini. Orang budak deh lah contohnya karena orang pan teu keuna orang mah budak ieu mah. Biasa budak lamun budak hayang jajan menta ka kolotna itu kan nya budak hayang jajan menta ka kolotna sakitu hujan cek kolotna teh rek jajan naon atuh dah hujan di luar nage keukeuh menta ceurik teu dibere mah dibere bener we ka ini jajan dah padahal hujan. Dia pergi ke warung untuk siapa? Untuk dirinya kan? Nah ini balikan oleh ibunya. Tolong beri garam ke warung mau hujan atuh mah. Da eta mah keur indungna indit ka warung teh. Benar nggak? Apa si anak itu karena kemauan sendiri pergi beli garam ke warung? Lain atuh dititah memoal. Tapi lamun hayang sorangan mah hujan ya ini eta tah ngabedakeun eta gitulahnya. Kana budak eta mah kolot mah sok oge sih hujan. Duh hayang anu sakitu hujan ini kos budak. Kos budak kos sakitu hujan atuh. Kalau ini kan beda. Ketika si anak itu tadinya karena dia yang pingin jajan, dia melakukan itu untuk dirinya. Tapi ketika diperintah oleh ibunya, kan dia melakukan itu bukan karena kemauan dirinya, tapi memenuhi perintah. Berarti perginya itu untuk ibunya. Nah kalau dengan Allah yang memerintah untuk siapa? Bukan untuk Allah, tata tuh lain ke urang cek Allah teh mana bisa hayang ka surga sok atuh.
Beda kan dengan yang barusan. Pergi padahal ka warungnya sama, beri hujan sama, tapi yang satu karena kemauan sendiri, yang satu karena perintah ibunya. Beda jeung loba alasan. Tapi kan karena dia melakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Nah kalau kaitan dengan Allah, nggak ada yang untuk Allah. Nah, tapi manusia itu melakukan sesuatu itu seolah-olah seperti itulahnya dia diperintah oleh ibunya melakukan itu untuk ibunya. Lamun kahayang sorangan kakara tah. Tapi ketika melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, nah baru mau aki-aki ge lain budak bungkul kieu mah. Aki-aki ini ari kahayang sorangan mah benar dilakukan, tapi ketika melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tak seolah-olah yang dilakukannya itu untuk Allah, padahal bukan. Ya apa yang diperintahkan oleh Allah itu kalau dilakukan itu untuk Allah. Beda jeung tadi itu emang si anak teh datang ke warung beli garam tuli di opi ku sorangan dalin keur manehna perintah mata kan untuk ibunya kan. Tah ieu mah pun jeung Allah mah beda gitu teh urusanna sok bandingkeun jeung anu bieu. Kenapa kita malas kalau Allah memerintah? Apa itu untuk Allah? Bukan. Tapi ketika melakukan karena kemauan sendiri, tah ieu mah ti budak nepi ka aki-aki ini semangat. Bersemangatnya apabila melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, apalagi kan sesuatu yang hobi, geus jadi hobi mah hese. Apalagi kalau sudah jadi nya hobi kan sesuatu yang sangat disukai. Tah lamun geus nutur hobi hirup geus ruksak pokona mah. Kalau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, hitung-hitung perhitungan lagi meni. Sebelum melakukan saja seberalila aja. Ketika melakukan teh beli asal lebar tuh waktu dipakai gitu tuh sok bener enggak? Beli asal lebar tuh waktu teh dipakai gitu teh ayeuna teuing ieu teh salat teh. Ini lebar waktu dipakai gitu udah dipakai ulin mah henteu. Ya tak mungkinnya kesadaran nubieu talahnya diantaranya banyak ayat yang demikian. Meskipun redaksinya khobariyah kabar tadinya barang siapa bersungguh-sungguh hanyalah kesungguhan itu untuk dirinya. Wa anallaha ghaniyun 'anil alamin. Karena sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh apapun. Ya tidak butuh apapun 'anil alamin itu dari seluruh makhluknya. Kita tinggal nubieu lah eta mah urang teh jadi budak siga nubieu gitu, mun kahayang sorangan sumanget, mun dititah hese narek kitu. Ya kalau diperintah kan si anak ini kan hujan atuh mah. Bari ieu teh masak teh pan maneh rek dahar sih. Tah bener mah. Apa maneh sih ngomong hayang dahar. Sok atuh urang ngagoreng log heula. Eueuh uyahna jik pangmelikeun. Mung meuli uyahna mah. Nah, apa mau seperti itu? Itunya padahal kalau dengan Allah itu ya di sini nih Allah itu maha kaya la hajata li ahadin, tidak butuh apapun, tidak butuh kepada siapapun. Teruslah dua-dua atau ya Pak. Dua-dua ya ya tetap memang di sini juga di dalam penafsirannya ya di sini dipisahkan dalam satu ayat ini per kalimat lah anggapnya satu kalimat apa di situ koma gitu, koma atau titik. Nah yang barusan memang ini satu makna yang itu malakum min dunihi min waliyin wala syafi'in. Bagi kalian selain dia, selain Allah tidak ada yang bisa menjadi wali. Teta makna wali itanya saya kira sudah jelas ya. Tidak ada yang bisa menjadi wali. Sekali lagi lah anggaplah seperti wali itu seperti orang tua kepada anak. Si anak ini kan tidak bisa bayi bukan anak-anak,
tidak bisa apa-apa. Nah, orang tua walinya, maka yang segala-galanya itu ya oleh orang tuanya. Dan juga tidak ada yang bisa menjadi penolong wala syafi'in. Ya, tidak ada yang bisa menjadi penolong, bahkan tadinya nabi sekalipun oleh Allah tidak diberi kewenangan, kemampuan untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Contoh jelas mah Abu Thalib, Rasulullah bisa apa? Ya, padahal Rasulullah sangat sangat menyayangi Abu Thalib karena jasanya, bantuannya yang sedemikian besar sejak anak-anak sampai menjadi nabi. Tapi nabi bisa apa? Karena Abu Thalibnya tetap kufur, sementara ketetapan Allah seperti itu, orang kafir masuk neraka dan abadi.